Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika binti Soleka. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang sudah diberikan di hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 tentang fraud e-commerce. Untuk ciri-ciri fraud dalam e-commerce itu yang pertama pola transaksi, yang kedua gejala transaksi saat pembayaran, dan yang ketiga itu aktivitas akun yang tidak normal. Jadi yang pertama itu pola transaksi yang mencurigakan itu dengan pembelian yang dalam jumlah besar atau frekuensi yang sangat-sangat besar itu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi misalnya ada pembelian 10.000, 200.000, bahkan 300.000 dalam waktu 1 hari ataupun 2 hari. Yang kedua itu gejala transaksi saat pembayaran. Gejala transaksi itu dengan menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit hasil curian ataupun hasil temuan. Dengan menggunakan data tersebut, jadi kita tidak sesuai dengan data yang tercantum oleh kartu kredit tersebut dengan data kita di e-commerce. Dan yang ketiga itu aktivitas akun yang tidak normal. Jadi pembuatan akun baru itu dengan data yang hampir mirip dengan aslinya, tetapi perubahan alamat yang penjual tersebut tiba-tiba mendadak diganti dengan alamat yang berbeda. Fraud dalam e-commerce itu ada termasuk dalam triangle. Yang pertama itu ada tekanan, kedua kesempatan, dan ketiga rasionalisasi. Jadi untuk tekanan itu, jadi penipu itu terdorong motivasi untuk mendapat keuntungan secara pribadi yang cukup besar ataupun cukup kecil tanpa memikirkan orang lain. Dan yang kedua itu kesempatan. Jadi kesempatan itu misalnya kita mengorder barang dengan dengan penjual di e-commerce. Misalnya kita membeli Magicom. Tetapi yang datang itu bukan Magicom ataupun kita bukan datang bentuk barang, tapi kita cuman datang sebentuk surat seperti atau Anda kurang beruntung ataupun cuman memberikan surat yang Anda harus melakukan ini baru nanti Magicom-nya datang. Jadi seperti itu. Itu kesempatan yang terjadi fraud yang mungkin bisa terjadi di e-commerce. Dan yang ketiga itu rasionalisasi. Rasionalisasi itu pelaku atau penjual mungkin membenarkan tindakannya sebagai uji sistem, merasa bahwa biaya ongkos yang dikembalikan oleh penjual sehingga tidak merasa perlu bertanggung jawab lagi. Contoh fraudnya itu saya ambil dari pengalaman saya orderan fiktif. Jadi penipuan transaksi fiktif dengan pemesanan barang tetapi tidak datang. Jadi suatu hari saya memesan Magicom dan Magicom tersebut tidak datang, tetapi hanya datang surat yang harus di lapak tersebut kita harus memberikan bintang 5 baru nanti dikirimkan Magicom. Jadi saya daripada mendapat fraud dari penjual, jadi saya mengantisipasi, saya kembalikan lagi surat tersebut gitu. Dan yang terakhir pencegahan fraud dalam e-commerce itu yang pertama verifikasi data pembeli yang sesuai dengan data pribadi, pemantauan transaksi secara online dan secara berkala juga, dan keamanan sistem data dengan multi verifikasi muka ataupun dengan kata sandi yang kita saja yang tahu. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya.